kader-kader Nasdem akan menempatkan penghormatannya yang tertinggi pada komitmen ideologi kebangsaan, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, Indonesia, saudaraku semuanya. Kemudian kita tentu melakukan upaya-upaya pekerjaan-pekerjaan politik. Kerja-kerja politik itu adalah kerja-kerja besar. Kerja yang terus-menerus dilakukan, bukan juga pekerjaan musiman. Maka para kader-kader partai ini berkewajiban untuk mulai melatih dirinya, memahami arti fungsi, peran, tugas, dan kewajibannya. Bagaimana memberikan semangat, kemampuan, kepercayaan kepada misi yang dibawanya. Dan untuk itulah mereka harus menjadi kader-kader yang militan. Yang militan. Dan saudara militan atau tidak? Yang militan. Yang militan. Dan saya butuhkan kader-kader yang militan, saudaraku semuanya. Kenapa kader-kader yang militan? Karena kita tahu diri, kita partai baru. Konsepsi, gagasan, prasarana, dukungan logistik, partai-partai lama itu sudah punya semuanya. Mereka bahkan bisa mendayagunakan berbagai macam polisi, kebijakan, anggaran-anggaran yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat sana untuk lebih dekat mengambil hati rakyat. Sebuah trik di mana hak-hak partai baru ini untuk ingin berkompetisi. Apabila kalian bercita-cita menjadi partai pemenang pemilu tahun 2014 yang akan datang, kalian tidak boleh bekerja sama seperti persis apa yang dilakukan oleh partai-partai di sekitar kita. Tidak boleh itu, saudaraku. Kita harus berikan suatu kekuatan yang barangkali melupakan unggulan kita adalah apa? Kita percaya terhadap apa yang kita yakinin dan kita perjuangkan, dan kita memperjuangkan itu secara sungguh-sungguh dan militansi diri, dan itu ada pada kalian semuanya. Masyarakat sekarang dalam persepsi dan pandangan yang tidak sama masa-masa sebelumnya dengan hari ini terhadap arti kehadiran institusi partai politik di negeri ini. 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, penghormatan masyarakat terhadap institusi partai politik jauh lebih baik daripada hari ini. Hari ini masyarakat kita tidak lagi memberikan penghormatan kepada institusi-institusi resmi di negeri ini. Rakyat, masyarakat tidak hormat itu kepadanya lembaga pemerintahan, tidak hormat dia pada lembaga eksekutif. Rakyat sudah tidak menghormati lembaga eksekutif itu. Itulah pada fakta yang terjadi di negeri ini pada saat ini. Rakyat juga tidak menghormati lembaga peradilan kita. Rakyat juga tidak menghormati lembaga-lembaga Dewan Perwakilan Rakyat kita. Itu fakta yang ada di lapangan. Termasuk rakyat tidak menghormati partai-partai politik pada dasarnya. Ini bukan hal yang memberikan kenyamanan. Ini juga bukan hal yang memberikan rasa kebanggaan kepada diri kita sebagai suatu bangsa. Runtuhnya, merosotnya penghormatan dan penghargaan kepada institusi-institusi resmi. Itu berarti sistem penyelenggaraan dan negara di dalam keadaan berbahaya. Demokrasi kita akan terancam. Kita sekarang dengan gagah menyatakan ini negara kampilnya demokrasi. Kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 kita 4 kali. Dan kita katakan pada bangsa-bangsa di dunia, ini negara Indonesia kami, ini negara yang paling demokrasi. Itu tidak salah. Tetapi demokrasi itu, saya katakan demokrasi itu bukanlah tujuan, saudaraku. Kader-kader Partai Nasdem harus tahu demokrasi itu bukan tujuan. Demokrasi itu adalah merupakan alat sistem yang kita sepakatin
untuk mengantarkan tujuan-tujuan yang kita capai. Itulah pengertian demokrasi menurut Nasdem, saudaraku. Artinya kalau demokrasi itu tidak lebih mendekatkan kita kepada tujuan-tujuan yang ingin kita capai, seperti tujuan kemerdekaan ini, saya katakan tujuan kemerdekaan ini antara lain yang pertama adalah semakin mengangkat kemampuan kehidupan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itu tujuan kemerdekaan kita. Yang kedua adalah memberikan rasa kenyamanan dan keadilan bagi rakyat kita dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah merasa memberikan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, hari ini jawablah dalam hati nurani kalian yang paling jujur. Pakailah nalar dan kemampuan intelijensi otak kalian yang paling sehat. Apakah memang kita semakin mendekati tujuan-tujuan kemerdekaan itu atau semakin jauh? Semakin mendekat atau semakin jauh? Kalau semakin jauh, inilah tugas kita mendekatkan kembali agar tujuan-tujuan kemerdekaan itu semakin dekat, saudaraku semuanya.